Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tidak akan terjadi kiamat sampai muncul 10 tanda-tanda besar kiamat. Muncul dulu 10 tanda besar kiamat, dimana kalau tanda besar yang pertama sudah muncul, yang kedua langsung menyusul dalam waktu yang cepat, berdekatan, nggak pakai lama jarak waktunya. Yang ketiga lagi lebih cepat lagi. Yang keempat kalimat harazatun manzumatun fi silk ayyuqta'u silk yatba'u ba'daha ba'dha. Ini hadis Imam At-Tirmidzi sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim. Apa kata Rasulullah? 10 tanda besar kiamat itu seperti 10 butir-butir marjan. 1, 2, 3, 4. Dan setiap satu butir marjan ada ruangan kosong yang dapat dimasukkan tali. Kemudian yang kedua dimasukkan juga, yang ketiga, keempat, sehingga dia tersusun oleh tali tersebut. Di bagian bawah talinya dikasih simpul. Akhirnya tertahan nggak butiran itu supaya tidak keluar? Tertahan kan? Iyuqta'u silk, ketika simpul itu diputus, ketika simpul itu dipotong, apa yang terjadi? Meluncurkah butiran yang pertama, lalu butiran kedua gimana? Nyusul nggak? Pakai lama atau dalam waktu yang cepat? Yatsba'u ba'daha ba'dha. 10 butiran itu akan saling susul menyusul. Yang pertama keluar, yang kedua menyusul, ketiga pap 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 pap, keluar sampai habis semuanya. Jadi antara satu butir dengan butir kedua nggak pakai jarak 1000 tahun, 100 tahun, 10 tahun, enggak. Jaraknya saling berdekatan. 10 tanda besar kiamat ini kaum muslimin, 7-nya umat Islam akan menyaksikan kejadian itu. 7-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 umat Islam masih hidup dan masih sempat menyaksikannya. 8, 9, 10 hanya orang-orang kafir saja yang masih tersisa hidup di bumi ini yang akan mengalami, yang akan menyaksikan, dan kiamat itu terjadi pada mereka. Allah di tanda besar kiamat yang ke-7 akan wafatkan serentak umat Islam di muka bumi ini. Jadi pada tanda besar kiamat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala akan wafatkan serentak umat Islam ini di muka bumi, sehingga tidak ada satupun yang tersisa dari umat Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan sejak beliau diutus, ya, dalam usia beliau 40 tahun, sejak beliau diutus sampai umatnya di muka bumi serentak Allah wafatkan, umat Islam ini wajib menjalani 5 fase terlebih dahulu. 5 fase sejarah. Ibarat Allah, ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Hadis yang menceritakan 5 fase ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini menurut Syekh Ahmad Syakir sebagai hadis yang sahih. Syekh Ahmad Syakir adalah salah seorang ulama, pakar dan ahli hadis yang kualitas keilmuannya hampir menyetarai Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Menurut Syekh Albani hadis ini hasan. Menurut Syekh Ahmad Syakir hadis ini adalah sahih. Taib. 5 fase. Fase pertama Nabi menyebutkan adalah fase ahdun nubuwah, di mana umat Islam pada fase pertama dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini fase di mana Nabi yang langsung memimpin umat Islam. Fase ini berlangsung 23 tahun. 23 tahun. 23 tahun yaitu 13 tahun Nabi di Mekah, 10 tahun Nabi di Madinah setelah hijrah. Setelah hijrah 10 tahun di Madinah. Fase ini telah berakhir. Umat Islam secara otomatis masuk pada fase kedua. Fase kedua yaitu umat Islam dipimpin oleh para khulafaur rasyidin. Khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Nabi mengatakan lamanya fase khulafaur rasyidin adalah 30 tahun. Ya. Jadi yang memimpin umat Islam di sini adalah khilafah, ya, khilafah Islamiyah dengan konsep kenabian. Berapa lamanya, Pak? 30 tahun. Siapa-siapa yang mengisi kekhalifahan ini? Abu Bakar,
Umar, Utsman, berapa tahun itu? Enggak, kalau baca sejarah baru 29 tahun 6 bulan. Lalu kata Nabi kan 30 tahun. Ini hadisnya jelas, 30 tahun. Kemana 6 bulan lagi? Allahu Akbar. 6 bulan lagi adalah jatah Hasan bin Ali. Hasan bin Ali memegang tampuk kekhalifahan dengan kesepakatan Ahlul Halli wal Aqdi, menggantikan Ali bin Abi Thalib. Rasul sambil memegang cucunya berkata, di tangan cucuku ini nanti akan bersatu kalimat kaum muslimin. Di masa beliau, di dalam kepemimpinnya, kalimat kaum muslimin nanti akan bersatu. Masya Allah, ternyata jadi kenyataan Pak. 6 bulan dari 29 tahun setengah, 6 bulan kekhalifahan itu, Hasan bin Ali berinisiatif untuk menyerahkan kekhalifahan di tangannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, di mana umat Islam ketika itu sedang terbelah menjadi 2 kubu raksasa. Satu kubu adalah berpusat pada kekhalifahan Hasan bin Ali di Madinah, berarti sebelah timur. Sebelah baratnya umat Islam dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, dan keadaan ini sangat buruk. Hasan tidak mau umat Islam terpecah seperti ini, maka dia berinisiatif kekhalifahan diserahkannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Sejak saat itu kalimat kaum muslimin satu dunia menjadi bulat kembali. Khalifahnya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, genap di tahun ke-30. Allahu Akbar. Habis sudah masa kekhalifahan dengan konsep kenabian. Mulai dari tangan Muawiyah, masuklah fase ketiga. Para khalifah saat itu sudah menggunakan sistem kerajaan. Gelarnya tetap khalifah, tetapi sistem yang digunakan dalam pemerintahannya sudah sistem kerajaan. Kalau dia meninggal, langsung digantikan oleh ahli warisnya. Dan ini sudah sistem kerajaan. Dan Nabi mengatakan fase ketiga, mulkan abdon, fase kerajaan Islam yang menggigit. Dan fase ini paling lama. Berapa lamanya? 1227 tahun. 1227 tahun diisi oleh 3 dinasti. Dinasti Bani Umayyah, yang kedua dinasti Bani Abbasiyah, dan yang ketiga dinasti Bani Utsmaniyah atau Ottoman, ya. Baik kaum muslimin, fase ini berarti adalah fase kerajaan. Apakah fase ini sudah berakhir? Sepakat ahli sejarah mengatakan ya, fase ini juga telah berakhir. Kapan? Runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924, maka kekhalifahan dengan konsep kerajaan ini telah berakhir oleh Mustafa Kemal Pasha. Jangan bilang Ataturk. Kenapa? Ataturk adalah gelar kemuliaan untuk pahlawan agung di Turki. Sementara pengkhianat di dengkot Yahudi Mustafa Kemal itu layak nggak mendapatkan gelar Ataturk? Tidak. Maka cukup panggil dia Mustafa Kemal Pasha. Alas. Ya, baik kaum muslimin, berakhir sudah fase ketiga. Umat Islam masuk pada fase keempat. Fase keempat ini Nabi mengatakan mulkan jabariyan. Umat Islam memasuki fase yang paling berat, fase yang paling gelap, di mana mereka umat Islam dizalimi di mana-mana. Terasa nggak? Terasa nggak? Umat Islam jadi pecundang. Ini pada fase keempat. Fase ini Nabi mengatakan fase kediktatoran. Di seluruh dunia umat Islam tidak dipimpin oleh seorang khalifah pun, betul? Tidak ada khalifah Islamiyah saat ini. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, setelah masa kediktatoran, masa ini pasti berakhir. Berapa lama? Jawabannya Allahu a'lam, tetapi sudah sangat dekat. Itu yang kita yakini. Masuklah fase kelima. Fase kelima Nabi mengatakan kembali terwujud di fase penutup untuk umat Islam. Umat Islam kembali menggenggam dunia. Khilafah ala minhajin nubuwah, kekhalifahan
dengan konsep kenabian mirip di fase kedua akan terulang di fase penutup. Kemungkinan besar ia Ya. juga akan terbakar Di penutup habis, nanti sehingga khilafah dampak Islamiyah kecil. akan kembali Mungkin memimpin juga dunia. tidak menimbulkan kerusakan sama Siapa sekali. yang menjadi pemimpin di sini? Setiap 2000 tahun sebuah batu Al-Mahdi. ruang angkasa sekitar sebesar Al-Mahdi lapangan memimpin bola, di sini hanya 7 mengangkat tahun bumi dan kata dapat Rasulullah. menyebabkan Lalu beliau kerusakan meninggal. hebat. Asteroid Artinya manapun yang di masa berukuran ini tidak ada perang sama sekali, nggak ada, tidak ada. Tidak ada satupun pembunuhan, pembantaian, perampokan, pemerkosaan, kejahatan, bahkan binatang-binatang buas di hutan sana, ular-ular yang paling berbisa di gurun Sahara, seluruhnya menjadi jinak. Bisa mereka Allah angkat di masa-masa ini. Hadis-hadisnya sahih. Masya Allah, harta melimpah ruah, emas pun luar biasa, bertimbun-timbun banyaknya pada masa-masa aman. Tapi kata Rasul, masa-masa aman, masa-masa khilafah Islamiyah menggenggam dunia itu nggak lama. 7 atau 8, paling lama 9 tahun saja kata Rasulullah, masa ini selesai. Al-Mahdi meninggal dunia di tahun ke-7-nya, langsung digantikan oleh Al-Qahtani. Al-Qahtani ini sama mulianya dengan Al-Mahdi, sama berakhlaknya, sama bijaksananya, sama alimnya, sama taatnya dan solehnya. Tapi beliau hanya melanjutkan setahun atau 2 tahun, terjadilah tanda besar kiamat yang ke-7, serentak seluruh umat Islam di muka bumi Allah wafatkan. Kapan fase kelima kira-kira? Fase kelima ini ada dalil yang paling kuat, yaitu Al-Quranul Karim, surat An-Nur, surat 24 ayat 55. Allah menjanjikan fase kelima ini pasti terjadi. Jadi pada akhirnya Islam menjadi winner di dunia ini.